Halo geng, good morning guys, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. Lihat di belakang itu lukisan airbrush, paintbrush di kap mesin Land Rover saya yang pertama. Idenya diambil dari topi. Waktu itu ya zaman SMP saya senang banget sama topi ini. Ada gambarnya di capnya itu begini, Spirit of Freedom. Ada burung elang lagi bertengger dari kejauhan, dia memandang gunung-gunung, sungai mengalir, ada jalan di kehijauan ya. Mungkin di atasnya putih-putih itu ada Snow Cap Mountain tuh. Itu dulu ngelihatnya SMP, ini buatnya kalau nggak salah 2005-2006 gitulah, buat paintbrushnya. Nah pagi ini tadi kita udah cerita itu sedikit, nanti kita cerita review tentang Land Rover Ambulance yang kebetulan ada di saya ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini dia. Kalau yang ini tambahan ini bukan aslinya ya, jadi ini saya buat waktu zaman COVID ini. Tambahan ban serep sama untuk tangki, jadi gen di belakangnya. Selebihnya ini body semuanya original. Ini tambahan, ada kaca samping karena bodinya memang dia lebar. Ini pintunya kupu-kupu modelnya, lampu tambahan. Kenapa? Karena lampunya ada di bawah sini. Nah, nyaris nggak kelihatan itu. Nah, ini jadi bodinya itu lebih lebar dari Land Rover biasa. Dia kira-kira 1 jengkal lah ya, makanya gagang spionnya ini juga pakai extension supaya bisa ngelihat agak keluar, sama untuk jadi patokan kita kalau jalan. Kalau itu sudah dekat ya berarti bodinya nempel di belakang. Jadi bodi keseluruhan original. Bempernya ini diganti dengan bemper Defender. Mesinnya juga masih original. Ini mobil Land Rover Ambulance seri 3 tahun 1976. Oke. Coba, oh masih dikunci kap mesinnya ya. Nah kalau kita lihat ini dalamnya hampir sama dengan seri 3 yang lain, jadi dashboardnya di atas. Terus ini yang agak beda, space di atasnya lebih luas, jadi ada tambahan ini dibandingkan dengan seri 3 yang lain ya. Nah ini jadi space-nya lebih gede. Ini tempat blower yang kedua, ini saya pasangin AC double blower, terus saya tambahin kaca supaya bisa ngelihat kaca yang di belakang tadi. Kaca yang belakang tadi ngarahnya ke bawah ya, konvensional. Ada yang pakai itu sih bagus ya, pakai kamera. Nah ini tambahan panelnya untuk engine hours, lampu-lampu, sen, karena sennya ini sering bermasalah, jadi di modif aja. Ini semua panel-panelnya aslinya tadinya. Di situ cuma tambahan. Kemudian
ada tambahan kipas yang biasa. Nah, kalau mau lihat ini dalamnya dari depan ya, begini dia. Nah itu, nah kiri kanan itu ada yang hitam, itu buat dudukan berangkar. Masing-masing dua bisa ditarik, dilipat lagi. Ya, jadi kira-kira bisa untuk bawa 4-5 pasien untuk yang di tengah. Terus krunya ada di sini. Oke, kita coba hidupin ya. Nah ini hidupinnya lagi ada masalah di solenoidnya nih. Jadi ngidupinnya kita harus jumper, udah dipasang kabelnya, kita tinggal jumperin. Nah, ini ada cut off-nya, kita nyalain. Kalau dia nyala berarti karena sudah diganti rotas, dia bunyi rotaksnya. Nah itu dia bunyi. Oke, ya. Kita buka dulu, kunci gembok ininya. Ups, ada air. Sebentar ya. Ada api-api sedikit nanti. Mudah-mudahan langsung nyala ya. Nah, ini disambungkan ke solenoidnya. Terus yang ini kita sambungkan langsung dengan kabel positifnya. Kaget juga ya. Bentar ya. Ada bunyi gitu. Kayaknya bensinnya radiatornya kosong lagi nih. Oh ada. Oke, kita coba lagi ya. Mungkin dia masih dingin, jadi nggak bisa langsung langsam. Oke. Coba lagi. Oke. Oke, good. Nah, jadi dia ini aman kecuali kalau kena langsung ke kabel kutub positifnya. Kita majuin dikit supaya bisa buka pintu belakang nanti ya.
ini agak lama juga nih nggak nyala nih. Kemarin baru dinyalain berapa hari yang lalu, tapi sempat lama, hampir setahun kali ya parkir di situ, lebih malah. Kita majuin dulu dikit. Kemarin pertama kali itunya lengket. Dia udah bisa masuk. Ini pagi ini masih lengket ya. Nah, ini sekarang udah masuk. Oke. Kita panasin dulu nggak apa-apa. Kita sekarang lihat di belakang. Ini modifannya, kuncinya ada di sini, di bawah. Kemudian ada locknya, ada lock pengaman satu lagi di belakang gini. Masuk ke sini. Untuk stoppernya ada di sini. Ya. Oke, kita buka ya. Ini perlu effort juga nih. Ntar kita cari tempat dulu. Nah, ini jadi pintu ini bisa difungsikan sekaligus sebagai tangga. Oke, kita bisa naik. Kelihatan ya? Oke. Duduk di sini, jadi pasukannya akan duduk di sini. Kalau di dalamnya tidak ada pasien, kalau ada pasien satu misalnya taruhnya di situ, ini bisa dibuka, nanti direntangkan begini, terus ada standar besi ini nempel di sini satu di satu sana satu, lalu sana ditempel di dindingnya, dimasukkan ke dalam. Nah, jadi ada penahan juga di sini. Jadi udah ada dua ini pasti, yang sininya bisa ditambahin kalau dikasih selorotan seperti ini. Jadi yang ini kebalik ini buat tempat selorotan, jadi kayak rel begitu ya, ada rumahnya. Oke, jadi bubble blower, ada lampunya. Aslinya ini ada exhaust dari atas, jadi dia muter dari atas, terus ada kipasnya untuk ngubung kemari ini, tapi ditutup karena kita pasang AC, jadi di dalamnya dikasih tutup nih.
Kalau yang ini dari depan anginnya. Ada jendela dua masing-masing sisi, lumayan lebar. Saya sendiri juga udah pernah tidur di dalam sini. Biasanya ini saya kasih kayu, tatakan, taruh kayu. Nah kita tinggal tidur di atasnya. Kalau mau pakai kasur gitu. Keren, cocok banget kalau mau dibangun jadi motorhome, cocok banget. Ya, jadi ini ada pin-pinnya semuanya nih. Ada pin-pinnya buat ngeloknya nih. Ini saya tambahin karena tali-talinya, kunci-kuncinya udah pada lepas. Nah, kemudian apalagi yang ada, ini tadinya cuma kabin kosong begini aja. Saya tambahin laci aluminium, dikasih roda. Jadi bisa taruh barang-barang. Biasanya kalau lagi standby untuk acara off-road, sebagian obat saya masukin sini, saya taruh di laci sini. Ada kompartemen begini. Ininya nggak cuma sampai sini ya, panjang nih, lihat tangan saya bisa masuk. Space-nya lumayan. Kalau mau ditambah di bagian depan situ bisa dibolongin lagi yang dekat dengan pintu belakang, pintu depan. Oke, kita lihat dari dekat ya. Nah, ini dia. Talang air, saluran udara udah di off. Nah, ini atasnya ini tingginya lumayan ya, hampir 1,5 meter nih, 1,5 meter kayaknya, lebih 1,5 meter kayak. Saya nunduk cuma sedikit. Ketahuan pendeknya deh tuh, cuman bungkuk sedikit. Jadi kalau dari dekat, kunciannya itu ini buat ngelok di sini. Setelah dia dibuka, ini buat nyopotnya ya. Nanti gantungannya ada di sini ya, sini tuh ada dua, bagian kanan bagian kiri. Nah, yang bagian depan besi ini nanti akan masuk ke sini, yang ini akan masuk ke sini, tumpuannya di sini gitu. Terus ada kaca ini buat komunikasi sama drivernya. Kita bisa lihat dari atas, dari belakang. Nah, ini kokpitnya. Nah, ini dari sirip udara depan. Jadi ini harusnya sebenarnya sih nggak panas ya, cuman kalau itu masih perlu oksigen. Oke. Nah, itu dia Land Rover seri 3 ambulans 1976. Dulu dipakainya di Paskas, kalau nggak salah di Lanut Solo ya. Nah, itu dia. Kita buat foto dulu satu buat thumbnail ya. Oke, kita tutup review ambulans seri 3 ini. Mesinnya masih original, 3 metal. Ada beberapa
Yang penting itu kalau buat series, nah ini harus hati-hati karena tongkat ini ada di sini. Sering sekali kalau kutub-kutubnya ada di sini, pas dia dilipat itu jadinya korslet. Nah, di sini. Jadi kita pindah ke sisi yang sebelah kanan menjauhi spakbor. Jadi supaya ini tidak jadi apa namanya, penghantar arus ya. Oke. Demikian reviewnya. Ini termasuk salah satu yang rare item yang ya paling tinggal ada berapa ya. Yang kelihatan sih dua ya. Jadi yang pertama orang banyak takut, yang ketiga memang barangnya juga nggak banyak. Oke. Ambulans stiker rescue. Jadi ini banyak memorinya di sini nih. Nah, jadi pertama jalan, nanti kita ceritain lah ya buat perjalanan berikutnya. Nah, ini sekarang sampai sini dulu. Nanti itu cerita sendiri, itu cerita khusus. Oke. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. See you again. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya saya bisa buat lebih banyak buat video lagi yang bisa menghibur, bisa memperkaya khasanah Perlendia. Jaelah. Oke. Thank you. Bye. See you again.